Welcome to Point of View. Halo semuanya, selamat datang di Point of View. Nah guys, selamat datang di Universitas Brawijaya. Tahu nggak sih guys, di gerbang veteran ini ya, ini kebetulan di gazebo nih, banyak banget warga-warga Brawijaya ini lewat berlalu lalang. Beribu-ribu mahasiswa yang nggak sih, Matt? Iya, Tapi malam ini ada yang beda. Apa sih yang beda, Matt? malam ini kita mau ajak kalian jalan-jalan nih. Wow, jalan-jalan kemana nih? Tapi kali ini jalan-jalannya beda. Wah, bedanya apa sih? Karena di setiap tempat yang nanti kita temui punya cerita sendiri-sendiri. Ceritanya serem-serem gitu nggak sih, Kak? Iya, bener banget. Tapi kita akan experience sendiri nih. Kita bakal dengerin ceritanya langsung dan di tempatnya langsung. Are you ready, guys? Let's go. Oke guys, kali ini kita di spot pertama kita dulu nih, Medina. Bener. Yaitu di Fakultas Kedokteran. Penasaran sama ceritanya? Ayo ikuti kami. Nah, kali ini kita sama siapa nih? Kenalin, aku Grace dari Teknologi Informasi Angkatan 25. Kira-kira Grace tahu nggak sih, di UB itu ada kisah horor dan salah satunya itu di FK. Tahu sih kalau tentang kisah horor, cuman belum lihat in real life gitu. Tapi kayaknya serem deh. Serem ya. Nah bener banget. Jadi di FK itu kisah horornya itu adalah di gazebo-nya nggak sih, Matt? Iya, bener banget. Nah, pada saat itu mahasiswa FK tuh habis pulang KKM nih. Terus mereka ngumpul di gazebo-nya. Nah, di jam sekitar setengah 12-an, mereka tuh dengar ada suara musik. Musik. Nah, tapi waktu ditanyain itu musik dari mana, itu nggak ada yang tahu loh. Jadi itu musiknya bukan dari mereka. Jadi kayak bener-bener, itu musik dari kamu, bukan musik dari kamu. Nggak ada satupun yang ngaku. Bahkan udah ditanyain satu-satu, udah dicek satu-satu handphone itu nggak ada yang masang musik. Sampai-sampai mereka itu udah turunin semua volume HP mereka. Tapi musiknya masih ada samar-samar gitu loh. Serem banget itu gak sih? kejadiannya di sini. Kejadian itu di sini di gazebo FK. Iya. Serem banget gak sih? Dan siapa ya kira-kira yang mau nyalain musik di tengah Di tengah malam? malam gitu. Masalahnya ini musiknya samar-samar loh. Iya. Itu samar-samar dan itu pasti serem banget sih. Sebenarnya sampai sekarang itu gak ada yang tahu dong itu musiknya dari siapa ya. Nggak ada satu itu handphonenya juga volumenya udah dikecilin, gak ada juga ya. Wah itu serem banget sih. Gimana nih Grace? Menurut kamu serem gak? Kalau kata aku serem sih. Serem aja gitu. Iya sih, setuju. Nah, itu tadi cerita horor di gazebo FK. Jangan lupa subscribe, guys. Kita di tempat kedua nih, Gion. Tepatnya di depan Perpus UB. Tapi lagi dan lagi kami nggak cuma berdua untuk cerita kali ini. Kami membawa teman cerita kita. Halo semua, kenalin aku Nata dari TI Angkatan 25. Nah Nata, kira-kira tahu nggak sih cerita horor di UB, salah satunya di Perpus nih? Jujur sebenarnya aku udah dengar sih, cuman untuk cerita lebih dalamnya aku kurang tahu. Mungkin kita boleh duduk dulu kali ya. Nah, ceritanya ini awalnya ada salah satu mahasiswi UB nih. Inisialnya N deh kalau nggak salah. Inisial N bukan Nata tapi ya? Bukan dong harusnya. Nah, si inisial N ini pulang lewat sebelah rektorat kanan yang tepatnya di depan Perpus UB nih. Tiba-tiba pas dia lewat, ada sesuatu yang netes dari atas. Dan itu ada cairan putih sama cairan agak gelap yang kayak darah gitu loh. Bener. Nah jadi tuh waktu dia lihat ke bawah, ternyata cairan itu dia pijak dan itu bening sama gelap, itu kayak darah gitu. Gimana tuh? Kan itu serem banget pastinya ya. Sih. Terus dia langsung nyari dong, ini cairan dari mana. Dia lihat ke atas, ternyata dia ngelihat sosok wanita rambut panjang dan itu gak punya wajah, alias mukanya datar gitu. Pernah dengar dong wanita muka datar gitu? Jujur pernah dengar sih. Nah kan?
Nah, otomatis terbirit-birit gak sih? Pasti langsung kabur. Dia itu langsung kabur ke pos satpam. Cuman waktu dia nanya sama satpamnya, satpamnya malah bilang kayak gini, ini tuh bukan pertama kali, tapi ini tuh udah banyak kejadian dan gak cuma sekali aja gitu. Dan fun fact-nya ternyata cairan itu memang sebenarnya darah ya, karena korban yang merupakan sosok wanita itu merupakan korban perilaku. Oh my god. Itu kejadiannya di malam-malam banget, sesuai dengan yang dibilang sama pas satpamnya. Serem banget gak sih kalau kayak gitu? Kalau kamu gimana nih Nata? Misal tiba-tiba Nggak bijak nih, mau. gak mau banget ya Nggak pastinya. mau. Serem Takut. banget sih itu, serem banget. Iya sih. Nah, jadi gitu guys, cerita horor di depan perpus UB nih. Serem banget gak sih ceritanya itu? Serem tadi? banget sih, jujur serem banget. Nah, itu tadi cerita di Gazebo Perpus UB. Nah, sekarang kita di lokasi terakhir episode kali ini nih. Ini tuh tempatnya di Widyaloka yang biasanya buat ambil almet para maba. Oh iya, Iya, tapi setahu aku juga nggak cuma ngambil almet tahu. Ini juga biasanya kayak tes narkoba dan lain sebagainya. Oh Bisa iya. dipakai juga berbagai kegiatan. bener Tapi, banget. Met, tuh. kalau sekarang di Widyaloka kita cerita sama siapa ya? Cerita sama siapa ya? Duduk dulu deh. Oke, sekarang kita lagi sama siapa nih? Kenalin, nama aku ya Farindia Oktaviani, biasa dipanggil Yaya, dari Sistem Informasi Angkatan 25. Oke, ya. Kira-kira tahu nggak sih ada cerita horor di UB? Salah satunya itu di tempat kita sekarang. Emang iya ada yang serem di sini? Loh, gimana tuh, Met? Masa dia nggak tahu? Jadi, cerita ini tuh berawal dari satpam yang mau ngecek mahasiswa-mahasiswa di sini. Ya. Nah, pada saat itu ada mahasiswa di sini yang kelas penggantiannya di Widyaloka ini nih. Nah, itu tuh ceritanya itu lagi hujan deras banget, guys. Nah, hujan derasnya itu udah hujan deras, malam-malam lagi. Dan pada akhirnya, sering berjalan waktu, hujannya itu udah reda. Hujan reda, pada mahasiswa udah pada berpulangan dong. Iya. Tapi masih ada sedikit-sedikit lagi nih mahasiswanya tersisa di Widyaloka. Karena udah pada pulang, satpamnya nih ngecek nih, lokasi Widyaloka ini masih ada mahasiswanya apa enggak sih? Nah, setelah semua udah dipastiin gak ada mahasiswa, tiba-tiba satpamnya itu mendengar suara gamelan. Nah, setelah pas satpamnya dengar gamelan, otomatis dia lihat ke belakang dong. Tapi dia nggak lihat siapa-siapa. Gak ada sosok apapun yang dia lihat loh. Kemudian dia balikin arah dong. Dan tahu dia lihat sesuatu. Tahu apa? Dia ngelihat sosok wanita, rambutnya panjang banget, tapi nggak punya muka. Mukanya datar banget ya. Bayangin aja. Serem banget gak sih? Gak mau. Serem banget. Nah, otomatis satpamnya langsung tutup gedungnya, dia langsung balik ke posnya. Gimana tuh? Serem banget dong. Jujur kalau aku di posisi itu juga akan lari sih. Aku sih gak sempat nutup pintunya sih, pasti langsung bakal lari aja ke pos satpam. Nah, jadi gitu guys, cerita horor di spot kita kali ini di Widyaloka. Oke guys, jadi kita udah di penghujung video kita nih. Gimana nih, Matt? Ada kesan dan pesan mungkin yang mana nih yang paling serem? Jujur semuanya sih serem-serem banget ya menurut aku. Tapi yang paling serem di aku sih ada 2 ya. 2, dari 3 ada 2. Hampir Iya. semua dong ini. Bener, karena hantunya tuh mirip-mirip. Dan lokasi mereka itu samping kanan dan kirinya rektorat guys. Wah, benar-benar. Berarti itu yang di Perpus sama yang di Widyaloka tuh. Bener banget. Kalau kamu gimana Gion? Kalau aku sih yang paling serem di Widyaloka sih. Itu tadi vibes-nya, wah serem banget. Dari tangganya, makin naik makin gelap. Itu jujur seram banget sih. Kalau aku jadi Pak Satpamnya sih kabur ya. Kabur sih, jujur seram banget. Nah, itu tadi tempat-tempat jelajah UB horor kali ini nih Gion. Nah, kalau kayak gitu, aku Gion.
Dan aku Medina. Sampai jumpa di next video of Point of View.